Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnaidi dari Universitas 19 November. Kali ini saya berada di Puskesmas Wundulako, akan mewawancarai salah satu staf atau pegawai Puskesmas yang berada di Kecamatan Wundulako tentang mengenai penyakit-penyakit apa saja yang diderita oleh masyarakat Kecamatan Wundulako. Itu kegiatan saya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karnaidi dari kampus USN. Kami ditugaskan di kampus untuk mewawancarai Bapak selaku mata kuliah ilmu kesehatan dan penyakit. Ini di kecamatan apa nih Pak, kalau boleh tahu? Ini Kecamatan Wundulako. Kalau boleh tahu, Bapak sebagai apa di sini? Di sini posisi saya sebagai kepala tata usaha Puskesmas Wundulako. Langsung saja nih Pak. Saya mau tanya sedikit, bagaimana penyakit apa yang diderita di Kecamatan Wundulako ini Pak? Yang lebih dominan. Iya. Ya, oke, terima kasih. Jadi penggolongan kelompok penyakit di sini sebenarnya itu masuk dalam pelaporan kita juga ya, setiap bulan. Jadi memang berfluktuasi. Jadi kita bisa ranking, kita tarik itu ada sekitar 10, kurang lebih 10 penyakit. Tapi mungkin di sini saya akan lebih yang dominan saja ya. Biasanya umum rata-rata di sini penyakit yang lebih dominan itu, artinya yang ranking tertinggi itu ada penyakit ISPA. Supaya Pak. Iya, ISPA. Kemudian ISPA. Terus yang selanjutnya itu gastritis lambung. Terus yang seterusnya itu penyakit hipertensi. Tapi yang untuk yang ranking pertama itu yang di tempat itu penyakit ISPA. Jadi ISPA itu adalah singkatan infeksi saluran pernapasan atas. Ya, atas. Jadi ISPA itu ya seperti yang kalau ISPA kan kalau di masyarakat awam itu yang masuk dalam golongan ISPA itu kan pilek, flu, batuk. Terima kasih atas informasinya. Selanjutnya, kira-kira itu tiap bulan penyakitnya berbeda-beda atau hanya bergantian tiap tahun atau kebanyakan bulan ini saja? Setiap bulannya itu hampir rata-rata ya ISPA yang selalu menempati urutan pertama ya. Paling persoalan nilainya saja sebenarnya. Kalau kemarin dia misalkan angka kasusnya sekitar kurang lebih 400-an, paling dia hanya menurun ya sekitar 300-an, tapi tetap dia di urutan pertama. Iya. Terima kasih Pak. Jadi intinya urutan yang pertama itu penyakit yang diderita di Kecamatan Wundulako itu Pak, ISPA ya. ISPA. Terus ISPA. Yang selanjutnya tadi itu kan kayak gastritis, terus hipertensi. Selanjutnya ini penanggulangannya kira-kira apa yang dilakukan pasien untuk menghindari penyakit ISPA itu Pak? Ya, jadi ISPA ya, jadi setiap bulan ya, jadi setelah kita adakan penggolongan, jadi keluar rankingnya bahwa ISPA menempati yang pertama. Jadi ini sekaligus menjadi evaluasi kita juga untuk Puskesmas untuk kita bisa teruskan ke programnya. Kalau dalam hal ini katakanlah untuk yang penyakit-penyakit tersebut sudah ada di sini program yang bertanggung jawab ya. Terkait nanti seperti apa nanti bentuk antisipasi pencegahannya kepada masyarakat ya. Jadi ini dalam hal penanganan itu nanti ada selaku program yang bertanggung jawab, program ISPA. Itulah nanti yang di setiap momen ketika mereka turun di masyarakat itu akan mereka melakukan edukasi ya, penyuluhan kira-kira upaya-upaya apa saja yang harus mereka lakukan ya terkait dalam kita mencegah ini ISPA di masyarakat. Jadi nanti ada sosialisasinya. Iya, ada sosialisasi. Jadi saya perjelas lagi nih Pak. Jadi urutan yang pertama itu ISPA nih. Iya, ISPA. Terus kemudian yang kedua ya ISPA, ada gastritis, terus kemudian hipertensi, ada gastritis, terus kemudian hipertensi, terus yang selanjutnya saya agak lupa ya.
agak lupa tadi ada 10. Ada juga masuk kayak yang terkait masalah personal hygiene ya, kebersihan ya, masalah gatal-gatal, terus ada juga yang terkait ya, tapi itu dia hutan-hutan terakhir, tapi itu dia berfluktuasi karena dia ada penyakit bulan tersebut ya dia sudah tidak ada. Biasanya kalau misalkan bulan tersebut dia sudah berarti sudah ada intervensi dari program ya untuk bagaimana upaya sekiranya jika penyakit tersebut ini pada bulan ini ada itu dia evaluasi nanti kita lanjut oleh programmer ya, dalam hal sosialisasi ke masyarakat ya, sekiranya untuk meminimalisir daripada kasus-kasus penyakit tersebut. Keren Pak. Kira-kira apa penyebabnya itu sampai dominan kebanyakan masyarakat Kecamatan Undu Lako ini mengalami penyakit ISPA? Iya, ISPA sebenarnya kan ini kan termasuk salah satu penyakit yang bisa bilang menular ya. Seperti yang saya bilang tadi, ISPA kan itu kan yang tergolong dari ISPA itu kan seperti batuk ya, pilek ya, pilek flu apa semua ya. Biasanya kan kalau misalkan yang terkait dengan batuk ya, biasanya kan edukasinya itu ke karena rata-rata itu kan termasuk salah satu kan perilaku dari masing-masing ini. Biasanya secara umum itu batuk kan biasanya kan dari kadang kondisi sanitasi masyarakat juga yang kurang bagus ya, misalkan dalam hal tempat tinggal. Misalnya tempat tinggal yang tidak bersih juga ya, apalagi kalau masyarakat yang tidak selalu memanfaatkan ventilasi ya, itu kan ini. Terus kondisi rumah juga yang kotor ya, itu salah satu yang bisa memicu juga ya terjadinya daripada batuk ya. Gitu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin hanya itu yang saya ingin bertanyakan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Demikianlah tadi wawancara saya salah satu pegawai atau kepala puskesmas Kecamatan Undu Lako tentang penyakit yang diderita di Kecamatan Undu Lako. Yang peringkat pertama penyakit yang diderita di Kecamatan Undu Lako yaitu penyakit ISPA dan hipertensi. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.